Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat menyaksikan video materi tentang pembahasan modul 4 jilid 2, yaitu membahas tentang interface dalam konsep PBO. Nah, interface tersebut sendiri merupakan suatu kelas yang tidak memiliki tubuh atau body pada metode-metodenya, atau biasa kita sebut dengan metode abstrak. Nah, jadi metode interface harus diimplementasikan dalam kelas turunannya. Tidak boleh tidak. Keuntungan membuat interface yaitu menutupi kekurangan pada Java, yaitu tentang materi inheritance atau pewarisan, di mana pada inheritance itu satu kelas hanya memperbolehkan mendapatkan warisan dari satu kelas induk saja, sehingga satu kelas hanya dapat menggunakan satu kelas induk. Sebaliknya, pada interface, satu kelas tersebut dapat diimplementasikan lebih dari satu induk kelas. Nah, syarat-syarat dalam pembuatan kelas interface yaitu salah satunya adalah kelas interface dideklarasikan menggunakan keyword interface. Kita coba membuat kelas interface bernama buku. Lalu, kelas interface atau kelas buku ini, karena dia merupakan suatu kelas interface, maka metode yang ada di dalamnya haruslah metode abstrak, tidak boleh menggunakan metode konkret. Nah, metode pada kelas interface itu secara implisit merupakan metode abstrak, sehingga ketika pendeklarasian metode tersebut kita tidak perlu menggunakan keyword abstrak. Contohnya adalah seperti ini. Metode cover ini merupakan metode abstrak, meskipun dia tidak memiliki keyword abstrak. Karena dia berada di dalam kelas interface, maka secara otomatis metode cover ini merupakan metode abstrak. Sekarang kita coba buat metode konkret berada dalam interface. Nah, maka dia di sini akan error, yaitu interface abstrak method tidak dapat memiliki body. Nah, jadi berbeda dengan konsep kelas abstrak pada modul sebelumnya, di mana dalam satu kelas abstrak boleh terdapat metode abstrak maupun metode konkret. Sedangkan dalam kelas interface di sini hanya diperbolehkan memiliki metode abstrak saja. Lalu untuk modifier method pada kelas interface hanya diperbolehkan public atau default saja. Ini adalah untuk default. Nah, karena misal di sini kita menggunakan access modifier protected, sama menggunakan private. Nah, maka dia di sini akan error. Karena untuk modifier protect dan private, dia tidak tersedia pada kelas interface. Metode-metode yang berada pada kelas interface harus diimplementasikan kepada subclass-nya. Nah, dan untuk pengimplementasiannya itu menggunakan keyword implements. Contohnya adalah seperti ini. Implements
Dan seperti pada konsep abstraction, di mana semua metode yang ada dalam kelas interface harus diimplementasikan ke dalam kelas turunannya. Nah, jadi seluruh metode yang ada dalam kelas interface ini harus diimplementasikan kepada kelas turunannya. Semisal ada salah satu metode yang tidak kita implementasikan, maka hasilnya adalah error. Dan semisal kita tidak ingin mengimplementasikan seluruh metode yang ada dalam kelas interface ini, maka untuk kelas turunannya harus kita ubah menjadi kelas abstrak. Dan tentunya untuk kelas buku bagus ini harus diturunkan agar dapat dieksekusi. Lalu, pada kelas yang mau implement atau kelas buku bagus ini, modifier method hanya boleh menggunakan public. Di sini alasannya adalah untuk modifier yang ada di sini dia tidak boleh lebih lemah dari modifier yang ada pada metode interface. Jadi, kita menggunakan metode public. Seperti itu. Nah, lalu, untuk kelas interface ini, tentunya dia tidak dapat diinstansiasikan atau kita ubah menjadi objek. Misal kita buat kelas main-nya. Lalu kita coba buat objek dari kelas buku. Maka dia hasilnya adalah error karena buku adalah abstrak, tidak dapat diinstansiasi. Dan yang dapat dijadikan objek adalah kelas turunannya. Nah, kalau begini dia baru bisa. Lalu coba sekarang kita panggil untuk cover, judul sama sekarang coba kita running. Nah, maka akan muncul seperti ini, cover, judul, dan bab. Nah, itu. Jika ada pertanyaan tentang materi interface, silakan kalian tulis di kolom komentar dengan format, nama, name, interface, lalu tulislah pertanyaannya. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah materi tentang multiple interface. Hal yang penting untuk diketahui dari interface adalah bahwa suatu kelas bisa mengimplementasikan beberapa interface sekaligus. Java tidak memperkenankan multiple inheritance pada suatu kelas, tapi mengizinkan implementasi multiple interface. Nah, misal kita pada materi pewarisan, di mana satu kelas hanya dapat memiliki satu induk saja, tapi berbeda dengan interface ini, bahwa satu kelas atau subclass ini, kelas laporan bulanan, dia dapat mengimplementasi lebih dari satu kelas interface, yaitu di sini adalah cetak laporan dan tampil laporan. Untuk shortcut ini kalian bisa dapatkan di modul. Ini terdapat pada modul. Nah, jadi di sini terdapat dua kelas interface, cetak laporan dan interface tampilan laporan. Lalu pada kelas subclass-nya dia diimplementasikan, yaitu cetak laporan dan tampilan laporan. Nah, maka seluruh metode abstrak yang terdapat dalam cetak laporan dan tampil laporan harus diimplementasikan. Ada tampil web,
tampil mobile, cetak A4 dan cetak A3. Tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu diimplementasikan dan dibuatlah objek dari laporan bulanan, laporan LB ini. Sekarang coba kita running. Nah, ketika di running maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi di sini dapat kita lihat perbedaannya dengan kelas abstrak, di mana dalam kelas abstrak itu terdapat metode abstrak dan metode konkret. Sedangkan pada kelas interface itu pure hanya boleh terdapat metode abstrak saja. Dan untuk access modifier dari metode yang terdapat dalam kelas interface ini hanya diperbolehkan public dan default atau no access modifier. Lalu untuk metode access modifier metode pada kelas turunannya hanya diperbolehkan menggunakan access modifier public. Kalau multiple interface di sini adalah perbedaannya, di mana misal pada konsep inheritance itu satu kelas turunan hanya dapat mewarisi satu kelas induk saja. Tapi dalam interface, satu kelas turunan ini dia dapat mengimplementasi lebih dari satu kelas interface. Ini adalah salah satu keuntungan dari interface. Jika ada pertanyaan tentang materi multiple interface, kalian dapat tulis pada kolom komentar NIM nama multiple interface lalu ketikkan pertanyaannya. Baik, sekian dari saya penjelasan tentang materi interface dan multiple interface. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Untuk modul 4 ini, kalian tidak perlu membuat laporan resmi, namun hanya berupa laporan biasa dengan format yang sudah saya tuliskan pada modul, ada di bawah sini. Dan ini adalah untuk tugas dari modul 4 jilid 2-nya. Dan laporannya adalah seperti ini. Jadi di sini kalian hanya membuat cover, lalu ini di copy paste saja shortcode ya, shortcode-nya, dan SS output program latihan interface. Ini yang interface pertama tadi. Lalu yang kedua ada multiple interface, dan yang terakhir adalah tugas atau soal. Dikirimkan maksimal pada 19 Mei. Di Google Classroom nanti akan saya buatkan tempat untuk submit laporan interface. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila penjelasan saya masih kurang. Teman-teman bisa belajar lebih lanjut, bisa ditanyakan kepada saya juga. Untuk pertemuan selanjutnya insya Allah akan dilaksanakan setelah Lebaran, yaitu ACC Modul 4 materi tentang abstraction dan interface. Baik, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.